Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Siska Adriani, beserta tim dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Hari ini saya ingin memberikan informasi kesehatan, di mana hari ini tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Penglihatan Sedunia. Mungkin Bapak Ibu yang sedang menunggu di klinik jiwa, paru, syaraf dan juga kulit yang menghadap sana bisa ikut menyimak ya. Bisa menghadap ke sini. Mungkin nanti kami ada sedikit souvenir untuk Anda yang beruntung tentunya. Ya. Dan tema pada Hari Penglihatan Sedunia tahun 2024 adalah Love Your Eyes. Cintai matamu. Bagaimana sih cara kita mencintai mata kita? Yaitu dengan cara apa, Bu? Pak? Menjaga, ya, merawat dan juga memelihara kesehatan mata. Kenapa kita harus menjaga kesehatan mata kita? Karena mata kan merupakan salah satu panca indera yang sangat penting ya, yang dibutuhkan untuk kita bisa melihat, bisa melakukan kegiatan seperti bekerja, kemudian sekolah, mungkin untuk yang sedang sekolah dan lainnya. Oke, pada saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah pasti ahli di bidangnya, yaitu dokter spesialis mata RSUD Merah Putih, Dr. Tiara Putri Utami, yang akan memberikan informasi kesehatan bagaimana sih cara menjaga kesehatan mata kita, terutama di era digital saat ini. Boleh disimak ya Bapak Ibu. Monggo silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Siska. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua. Ya, sedikit mungkin mengganggu waktu tunggunya ya. Semoga bisa sambil mengisi waktu tunggu. Nah, jadi saya sangat senang sekali bisa mungkin sharing-sharing, ngobrol bersama Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua yang di sini. Dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia, saya ingin ngobrol terkait gimana sih cara kita menjaga kesehatan mata kita, terutama untuk di era yang sekarang ini nih. Eranya mungkin berbeda ya Bu dengan zaman dulu ya Bu ya. Kalau dulu kita bermain itu bisa lari-larian, sekarang biasanya anak-anak kita bermainnya dengan lihat HP, lihat laptop seperti itu ya. Memang eranya agak berubah, tapi bisa kita kendalikan gitu nggih. Nah, untuk penglihatan sendiri, kenapa sih kita harus jaga? Tadi sempat dibahas juga ya, karena ternyata lebih dari 80% informasi sehari-hari itu kita tangkapnya melalui mata. Sehingga kita bayangkan kalau misalkan mata kita terganggu, entah itu sakit, buram gitu ya, otomatis kita juga nggak nyaman, untuk istirahat tidak nyaman, untuk aktivitas tidak nyaman, sekolah tidak nyaman, bahkan mungkin untuk berjalan aja pun sulit karena kita tidak bisa melihat arah tujuan seperti itu nggih. Nah, sehingga kita sangat penting nih untuk menjaga kesehatan mata kita. Nah, ini dilakukan dari usia anak-anak sampai usia kita dewasa gitu nggih. Nah, era digital sekarang ini kita nggak bisa terpisahkan lagi dengan yang namanya gadget atau perangkat digital gitu nggih. Perangkat digital itu apa aja? Ada TV, HP, layar komputer, layar laptop, tablet, bahkan sekarang jam tangan pun sudah mulai ada yang aplikasinya seperti HP gitu nggih. Sehingga sebenarnya gadget ini diciptakan untuk mempermudah kita gitu ya. Mungkin kita biar bisa telepon dengan sanak saudara yang di jauh ya, luar pulau, beda negara misalnya, mempermudah kita, mempermudah untuk belanja untuk ibu-ibu, mempermudah bekerja, sekolah, mencari informasi. Tapi sayangnya ketika gadget ini kita gunakan tidak sesuai anjurannya atau digunakan secara berlebih, ternyata dia bisa mengganggu nih untuk penglihatan kita. Jadi bisa juga menjadi ancaman penglihatan untuk kita apabila tidak digunakan secara benar gitu ya. Jadi kita akan bahas gimana sih cara menggunakan gadget yang benar sehingga fungsi gadget yang mempermudah hidup itu dapat kita terima tanpa mengganggu kesehatan gitu ya.
Oke, nah apalagi untuk yang sebelah sini pasti sudah pemandangnya tidak asing lagi ya. Jangankan anak-anak, mungkin orang tua, dewasa gitu, kita juga sering melakukan ini, arisan gitu ya. Kita nggak ngobrol tapi chattingan, gitu ya. Oke, kita next. Nah, apa yang dapat mengganggu penglihatan karena gadget, yaitu adalah screen time. Screen time ini maksudnya adalah waktu yang kita gunakan untuk melihat layar gadget kita, layar HP, layar komputer, layar tablet gitu ya. Ya, kasih. Nah, menuju ke ruang hijau. ya, untuk screen time yang lama, ini biasanya kita sebut di atas 4 jam, itu pasti akan menimbulkan adanya resiko gangguan di mata. Nah, resikonya apa aja? Resikonya kita sebut sebagai computer vision syndrome. Artinya adalah ini gangguan yang muncul akibat melihat screen time atau melihat gadget yang lama pada mata kita gitu ya. Ketika kita melihat layar gadget, entah itu HP, laptop dan sebagainya, pasti kita melihat layar yang terang ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ sebenarnya ada sistem yang namanya flickering system. Gitu ya. Kemudian ketika lihat layar yang terang kontrasnya tinggi seperti itu, maka mata kita itu akan berusaha supaya kita fokus ke layar tersebut. Sehingga biasanya otot-otot mata kita itu akan menjadi kencang. Kalau kita olahraga tuh kayak ngangkat barbel terus gitu loh, jadi kenceng otot matanya gitu ya. Kemudian otomatis ketika kita melihat HP, karena kita ingin fokus, maka kedipan mata kita itu akan berkurang, jauh berkurang. Normalnya kita bisa mengedip itu 15 kali per menit. Tapi dengan kita melihat gadget, itu secara spontan akan berkurang sampai kurang dari 5 atau kurang dari 10 kali per menit. Dan itu akan menyebabkan adanya mata lelah dan juga mata kering. Nah, gejalanya apa? Gejalanya adalah mata itu setelah kita mungkin bekerja atau sekolah atau menggunakan gadget, itu yang terlalu lama, itu akan menyebabkan mata kita itu menjadi pegal, menjadi berat, menjadi lebih gampang mengantuk, kemudian lebih rasanya ganjel, sakit, gatal, merah, sampai dengan pandangannya itu biasanya buram. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengalami ini berarti sebuah warning nih, alarm untuk kita bahwa kita menggunakan gadgetnya, oh sudah terlalu lama, kita butuh untuk istirahat. Seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita mengalami gejala-gejala ini dengan istirahat tidak membaik, berarti sudah alarm juga untuk memeriksakan mata sehingga tidak merusak matanya gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, dari layar gadget itu menimbulkan adanya sinar biru atau kita sebutnya blue light. Nah, sinar biru ini sebenarnya itu dapat membuat kita lebih bangun, lebih semangat. Mungkin kalau di pagi hari, siang hari kita tidak terlalu merasakan efeknya. Tapi hati-hati ketika kita melihat gadget yang lama di malam hari, maka kita juga akan ada efek bangunnya itu, sehingga sulit tidur, siklus tidurnya juga terganggu, kualitas tidurnya terganggu, mungkin mudah terbangun, atau saat bangun tidur matanya jadi kok ngantuk ya, berat ya, jadinya tidak seger gitu, sampai dengan nantinya juga waktu bangun tidur kadang-kadang ada yang gatal matanya atau buram, seperti itu ya. Nah, itu adalah efek berkepanjangan dari melihat gadget yang terlalu lama gitu. Kemudian terutama untuk anak-anak, mungkin kalau misalkan sekitar kita ada yang anak-anak atau kita anak kita sendiri gitu ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya di usia 0 sampai 6 sampai 8 tahun itu dia sedang mengalami perkembangan saraf mata. Gitu ya. Nah, sayangnya perkembangan saraf mata ini dapat terganggu apabila anak itu melihat gadget yang terlalu lama. Seperti itu. Sehingga kalau terganggu gimana? Kalau terganggu bisa menyebabkan resiko mata minus dan juga mata malas. Dan kalau itu secara berkepanjangan, efeknya bisa terjadi secara permanen seperti itu. Sehingga nanti lebih hati-hati dalam dalam screen time, terutama untuk usia anak-anak gitu ya. Nah, terkadang anak-anak itu tidak bisa bilang matanya buram gitu ya, karena mungkin dia belum tahu apa sih arti buram, apalagi kalau anak-anak masih usia balita gitu ya, nggak tahu apa itu mata buram, mungkin juga tidak tahu apakah matanya itu buram atau tidak, rasanya seperti apa dia belum paham, sehingga beberapa tanda yang perlu
ketika mungkin ada gangguan di mata anak, itu adalah yang pertama ketika dia melihat jauh itu menyipitkan mata. Ya, sering menyipitkan mata, sering berkedip-kedip matanya gitu ya. Atau sering ngucek-ngucek matanya. Jadi untuk melihat jauh, kok nggak kelihatan ya, terus kucek-kucek. Nah, itu juga tanda yang perlu kita waspadai. Kemudian yang selanjutnya, ketika mungkin anaknya sudah sekolah, itu biasanya tanda yang khas adalah dia sulit berkonsentrasi sama pelajaran. Jadi terkadang anak itu di sekolah sulit berkonsentrasi itu tidak selalu karena mungkin dia ngobrol sama temennya, dia ngalamun atau hal yang lain, tapi bisa jadi dia sebenarnya itu nggak kelihatan di depan itu tulisannya apa, sehingga dia tidak bisa fokus sampai dengan bisa terjadi adanya penurunan prestasi di sekolahnya. Jadi beberapa tanda ini itu juga perlu diwaspadai ada gangguan mata di anak-anak gitu ya. Nah, gimana sih caranya mencegah sehingga kita bisa menggunakan gadget tapi matanya tetap sehat gitu ya. Nah, yang pertama adalah boleh menggunakan gadget tapi biarkan mata kita juga punya kesempatan istirahat. Jadi setiap kita melihat gadget 20 menit, nah kita spare waktu, sisakan waktu 20 detik aja untuk istirahat. Caranya adalah dengan atau 6 kaki sehingga kita punya 20. Ini adalah olahraga mata supaya mata kita tidak mudah lelah, terutama kita gadget gitu ya. Sediakan waktu 20 menit setelah menggunakan gadget untuk istirahat selama 20 detik untuk melihat jauh sejauh 6 meter atau 20 kaki gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, kalau kita menggunakan gadget, usahakan kita tidak menciderai otot lain. Jadi kalau misalkan kita menggunakan gadget harus di ruangan yang terang, nggak boleh yang gelap. Kemudian untuk posisinya harus yang nyaman, jadi ergonomis. Artinya adalah dengan kita menggunakan gadget, kita tidak membuat otot leher kaku, otot bahu kaku, otot lengan kaku gitu ya. Jadi jarak antara gadget dengan mata kita paling tidak 40 cm. Kemudian kalau misalkan memang akan menggunakan screen time yang mungkin beberapa menit, lebih dari 10 menit itu kan sudah lelah ya kalau kita pegang ya. Sediakan penyangga gitu ya, mungkin misalkan kita mau ada rapat, ada mungkin kuliah dan sebagainya, sediakan penyangga sehingga kita otot-otot di tubuh lainnya tidak kaku karena menggunakan gadget gitu nggih. Nah, kemudian tidak boleh juga menggunakan gadget dengan posisi tiduran karena itu tidak ergonomis gitu ya. Sehingga bahkan ada juga studi yang mengatakan kalau kita dengan tiduran itu mempertinggi resiko kita untuk terjadinya minus gitu ya. Oke, kemudian terkhusus untuk anak-anak nih, perbanyak main di luar ruangan gitu ya. Nah, mungkin ini juga jadi PR kalau misalkan orang tua atau yang di rumah sedang bekerja, mungkin sediakan waktu sore hari misalnya gitu ya untuk bermain di luar ruangan, karena memang anak-anak yang bermain di luar ruangan itu resiko mata minusnya sangat kecil dibandingkan dengan dia yang jarang bermain di luar ruangan, apalagi bermainnya lebih ke arah gadget seperti itu ya. Karena ada komponen di sinar matahari yang dia itu membantu dalam perkembangan saraf anak ini gitu. Jadi sangat membantu. Ya mungkin kalau untuk main di luar nanti kira-kira jamnya ya jangan yang siang-siang banget gitu ya. Jam 10, jam 9 atau sore hari misalnya gitu ya. Nanti disesuaikan. Nah, kemudian kalau kita tadi mengutarakan screen time atau waktu gadget itu lama mengganggu. Nah, berapa sih anjurannya gitu ya? Sebenarnya ada anjuran screen time berdasarkan usia. Jadi kalau usia anak 0 sampai 2 tahun itu sangat tidak dianjurkan untuk melihat gadget jenis apapun karena dia berisiko perkembangan sarafnya terganggu. Sampai juga ada penelitian yang mengatakan dalam 2 tahun kalau dia sering menggunakan gadget, resiko obesitas meningkat dan penyakit-penyakitnya lain pun juga bisa meningkat gitu ya. Dan mungkin optimalisasi perkembangan dalam tumbuh kembang anak juga bisa lebih terganggu sehingga 0 sampai 2 tahun ini karena waktu yang krusial dalam perkembangan anak kita tidak sarankan untuk screen time yang tinggi gitu ya. Kemudian anak usia 2 sampai 3 tahun itu sebenarnya 30 menit per hari. Jadi sudah mulai boleh tapi mungkin ya FaceTime dengan orang tuanya misalnya atau apa boleh tapi disarankan 30 menit per hari. Untuk anak 3 sampai 5 tahun,
jadi anak balita ya, 3 sampai 5 tahun ini 1 jam per hari. Kemudian mulai usia sekolah 5 sampai 17 tahun disarankan 2 jam per hari. Gitu ya. Kemudian lebih dari 17 tahun ketika sudah dewasa, sudah lepas dari sekolah, kita sarankan 4 jam per hari. Nah, ini memang akan jadi PR untuk kita semua ya. Ternyata memang screen time, karena memang rata-rata screen time saat ini tuh diteliti lebih dari 4 jam per hari setiap orangnya. Nah, itu jadi PR kita semua untuk bisa lebih memperhatikan screen time ini. Ternyata screen time yang berlebih itu dapat berbahaya. Gitu ya. Jadi boleh tetap menggunakan gadget karena itu akan mempermudah kita ya untuk kehidupan sehari-hari, tapi ada batasan-batasan sehingga tetap menjaga kesehatan gitu. Sampai itu. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga sebenarnya kita itu bisa loh melakukan screening mata secara mandiri di rumah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menutup mata kanan dan kiri secara bergantian. Nanti bisa tangannya ditekuk seperti mangkok, kemudian tutup mata kanan, mata kiri secara bergantian. Nah, nanti yang penting adalah tidak menekan bola mata, karena kalau tertekan tuh biasanya pandangannya akan otomatis buram setelah dilepas gitu ya. Nah, kemudian kapan kita harus periksa ke dokter mata? Yang pertama, apabila setelah screening mata tadi, oh ternyata kok penglihatan kanan dan kiri berbeda ya gitu ya. Atau memang ada nih keluhan buram di salah satu atau kedua mata gitu. Kemudian yang selanjutnya terjadi gejala gangguan akibat gadget tadi atau computer vision syndrome, yang matanya lelah, matanya sering merah, sering buram gitu ya. Itu harus diperiksakan supaya kita bisa mendapat penanganan. Yang selanjutnya adalah untuk anak-anak itu sangat disarankan untuk memeriksakan matanya minimal 1 kali per tahun, karena memang di kondisi anak-anak ini perkembangan sarafnya harus kita pantau. Harapannya apabila terjadi adanya mungkin fungsi yang tidak sesuai dengan usianya bisa kita kejar seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga sangat penting sekali untuk kita bisa menjaga kesehatan mata dari usia anak-anak hingga usia dewasa, karena pastinya kalau penglihatan itu jelas dan sehat, hidup lebih nikmat. Nah, mungkin sekian beberapa informasi sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya sesi diskusi. Oke, itu tadi paparan dari Dokter Tiara, spesialis mata RSUD Merah Putih, mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Jadi pada intinya adalah pencegahan agar tidak terjadi gangguan pada mata itu. Tadi ada rules-nya ya, Dok ya? Ada rules-nya. 20 20-nya apa, 20-nya apa, mungkin nanti bisa jadi pertanyaan nih. Terus tanya jawab. Oke. Kemudian juga kalau kita megang gadget itu di tempat yang terang, kemudian posisi yang ergonomis, tidak sambil tiduran. Padahal enak banget dong. Enak banget ya. Main HP itu sambil rebahan. Sampai ngantuk ya. Sampai ngantuk tidur HP jatuh gitu. HP jatuh. Dokter Tiara ini kan nggak pakai kacamata nih, karena mungkin nggak pernah scroll. Mungkin begitu, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai gangguan pada mata, mungkin konsultasi gratis nih lumayan. Sebelumnya saya infokan dulu mungkin ya kepada Bapak Ibu bahwa klinik mata melayani pemeriksaan kelainan refraksi berupa mata minus, plus dan silinder, katarak, glaukoma, infeksi dan peradangan mata, mata kering, pemeriksaan saraf mata, pemeriksaan buta warna dan juga bintitan. Alat-alat yang sudah ada di klinik mata RSUD Merah Putih juga sudah lengkap ya Bapak Ibu, canggih dan juga modern. Kami sudah memiliki alat autorefraktometer, tanometer non kontak, optical biometer, oftalmoskop dan juga slit lamp. Mungkin banyak ya. Masih ada lagi yang banyak lagi. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Oh iya, boleh Ibu. Ibu sebutkan nama dan dari mana, Mama? Nama Yayu dari Ambatawang. Saya ingin tanya, biasanya setelah melihat HP terus agak lamaan itu kan hilang itu mau baca juga sulit, waktunya agak lama. Terus yang kedua, seandainya seusia saya mau cari kacamata misalnya di sini, itu
gimana prosedurnya. Terus saya itu, seusia saya itu sudah min apa terus gitu. Kayaknya kayak gitu aja. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Yayu, langsung dijawab. Oke, sebenarnya terima kasih ya Bu Yayu. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan kita melihat HP, karena HP itu kan salah satu jenis gadget ya. Tentunya kalau kita melihatnya dalam waktu yang lama, apalagi lebih dari 4 jam, pastinya mata kita sudah mulai nih tanda-tanda kelelahan. Kayak kita kalau mengangkat galon selama 4 jam itu kan juga lelah ya otot tangannya ya. Sama dengan mata, untuk melihat gadget itu seperti dia tegang. Jadi kalau tegangnya lebih dari 4 kali, lumayan Bu Yayu. Jadi nanti kalau kita untuk waktu lepas gadget, biasanya baru kerasa. Untuk lihat jauh kok burem ya, tapi biasanya memang burem yang karena gadget ini, karena kan ototnya ya, ketika nanti ototnya sudah rileks karena lepas gadget atau karena tidur atau istirahat lainnya, itu dia akan kembali lagi. Tapi memang butuh waktu, apalagi kalau yang sering sekali overtime untuk screen time-nya, itu memang nanti pemulihannya lebih lama lagi. Gitu. Nah kalau untuk kacamata bisa, nanti akan diperiksa dulu. Nanti Bu Yayu kondisi matanya seperti apa, kemudian tajam penglihatannya seperti apa, sejauh mana bisa fungsi tajam penglihatannya. Nanti kemudian kita akan cobakan tadi dengan alat-alat yang ada di sini ya, sudah modern itu kita bisa memprediksikan Ibu minus, plus dan sebagainya. Kemudian kita cobakan kacamatanya. Nah, Ibu nyaman yang mana nih? Seperti itu. Biasanya untuk melihat jauh itu tidak ada patokan usia ya, bisa minus, bisa plus. Tapi kalau Ibu sudah di atas 40, untuk lihat dekat biasanya memang sudah butuh bantuan kacamata nggih. Kacamatanya biasanya yang plus untuk lihat dekat. Seperti itu, Enci. Nah, apa lagi tadi ya? Sudah ya? Oh, nggih, sudah terjawab ya Bu Yayu ya. Oke, terima kasih Bu Yayu. Gitu ya Bu Yayu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, oh iya boleh Bu. Dokter Tereng. Dengan Ibu siapa, dari mana ini? Ibu kita dari Kajian. Sebelumnya maaf saya baru mengikuti ya dari tadi mengikuti. Saya juga baru datang mengenai mata. Setiap habis main gadget itu kok matanya buram, kok langsung kepalanya langsung lihat itu pengaruh dari gadget atau ada faktor dari tensi atau apa? Saya kan Pak, cek juga tensi bagus ya. Tapi Pak kayak istilah kayak vertigo itu loh, gitu. Apa pengaruh dari gadget atau dari kepala sendiri? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya ya Ibu. Pertanyaannya ini juga baik ya. Jadi kalau tadi kita sempat lihat memang ada yang namanya keluhan matanya, bisa ada rasa pegal, rasa berat gitu ya kalau kita kelamaan lihat gadget. Nah, otot mata kita itu kan bersebelahan dengan otot-otot lainnya juga Bu di kepala ya, sehingga ketika otot mata itu tegang, tidak jarang juga akan bisa menyebabkan pusing, kemudian nyerinya sampai ke atas, ke arah dahi atau ke arah pelipis sebelah sini gitu ya, itu juga tidak jarang. Sehingga kalau misalnya sebenarnya nyeri kepala atau kepala yang gelier itu dia penyebabnya bisa banyak. Nah, salah satunya memang bisa dicetuskan oleh gadget. Tapi ada baiknya kalau memang keluhan Ibu itu berlangsung secara terus-menerus, meskipun dengan istirahat dari gadget kok masih muncul atau sering munculnya, nanti bisa dievaluasi ke dokter mata, ke dokter saraf seperti itu untuk bisa dipastikan penyebabnya. Kalau memang penyebabnya murni karena gadget, berarti nanti kita bisa tadi exercise mata yang 20-20-20. Setiap 20 menit penggunaan gadget, istirahatkan mata 20 detik dengan melihat jauh 20 kaki atau 6 meter gitu. Tapi kalau misalkan ada hal lain yang perlu untuk diterapi supaya bisa ditangani lebih awal seperti itu ya. Semoga menjawab. Baik, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Yayu dan Ibu Vita. Semoga informasi kesehatan yang kami berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua.
Terima kasih atas partisipasinya. Tapi sebelumnya nih dokter, kita sudah menyiapkan souvenir dari RSUD Merah Putih untuk dua penanya. Monggo Ibu Yayu dan Ibu Vita untuk bisa ke depan menerima souvenir dari RSUD Merah Putih. Silakan Ibu. Monggo Bu Yayu. Monggo Ibu. Oh iya, siap. Oh ya, monggo Ibu sini. Oh tak, buatkan yang di akhir aja ya, WSD. Atau yang awal. Biar fotonya cakep. Nah, ini aja. Nah, monggo Ibu sini ya, monggo Ibu silakan. Ya, sehat ya Ibu ya. Dokter yang satu. Sebentar Iya. Ibu, kita foto bersama dulu. Monggo Mbak, sini lah. Sini. Ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Ya, oke. Kita foto bersama Ibu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari, semoga bermanfaat. Iya. Itu kiranya cukup sekian informasi edukasi kesehatan dari kami RSUD Merah Putih. Terima kasih kepada Dokter Terima kasih. Putri Utami yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai menjaga mata di era digital ini sangat bermakna ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.